Dikisahkan dahulu kala ada kerajaan Daha yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kertamarta, di mana sang raja memiliki dua orang putri yang cantik, yang bernama Dewi Candrakirana, dengan saudaranya yang bernama Dewi Galuh. Dewi Candrakirana adalah putri yang paling disayangi oleh rakyatnya karena selain memiliki paras yang cantik, Dewi Candrakirana juga memiliki sifat yang sangat baik dan ramah, dan oleh karena itu Dewi Galuh merasa iri dan seiring berjalannya waktu, rasa iri itu berubah menjadi rasa benci. Suatu hari Dewi Galuh ini sempat mendengar percakapan antara sang raja dengan Dewi Candrakirana, di mana di sini sang raja ingin menjodohkan Dewi Candrakirana dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati, dan di sini Dewi Candrakirana setuju karena memang Dewi Candrakirana dengan sang raden sudah saling kenal dan dekat. Di sisi lain Dewi Galuh yang marah karena selama ini dia juga ternyata suka dengan sang raden pun kemudian pergi menemui seorang penyihir, di mana setelah itu Dewi Galuh pun memberikan imbalan berupa koin emas apabila sang penyihir bisa membantunya menyingkirkan Dewi Candrakirana. Keesokan harinya, ketika Dewi Candrakirana ini sedang di taman, penyihir itu tiba-tiba muncul dan menyihir Dewi Candrakirana menjadi seekor keong berwarna keemasan. Dan setelah itu penyihir itu memberikan keong emas itu kepada Dewi Galuh dan mengatakan bahwa kutukan itu akan hilang apabila dia bertemu dengan seseorang yang tulus mencintainya. Dan oleh karena itu Dewi Galuh akhirnya membuang keong emas itu ke sungai. Dan dia juga membuat cerita bohong dengan mengatakan bahwa Dewi Candrakirana hilang di hutan. Singkat cerita keong emas yang terbawa arus sungai ini pun tanpa sengaja masuk ke jaring dari seorang janda tua yang bernama Embok Rondo, di mana saat itu Embok Rondo ini sedang menangkap ikan di sungai dengan jaring. Embok Rondo yang melihat keong emas yang begitu cantik ini pun membawanya pulang untuk dirawat, dia pun meletakkan keong emas itu ke dalam sebuah kendil. Keesokan harinya Embok Rondo ini pun pergi berladang, di mana setelah selesai berladang, dia pun pulang ke rumah dan kaget melihat ada banyak makanan yang terletak di atas meja rumahnya itu. Embok Rondo pun bingung, namun dia tetap memakan makanan itu, dan kejadian ini pun terulang selama beberapa hari. Dan oleh karena itu Embok Rondo menjadi penasaran bahwa siapa yang setiap hari menyiapkan makanan untuknya itu, dan oleh karena itu suatu hari Embok Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal ke rumah, di mana di sini dia terkejut melihat seorang wanita cantik yang sedang memasak di dapurnya itu. Setelah itu wanita cantik tersebut yang tidak lain adalah Dewi Candrakirana ini pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya, dan setelah mendengar itu Embok Rondo pun mengizinkan Dewi Candrakirana untuk tinggal bersamanya. Di sisi lain sang Raden Inu yang tidak percaya bahwa Dewi Candrakirana ini hilang, akhirnya memutuskan untuk mencari Dewi Candrakirana ini sendiri. Dewi Galuh yang mengetahuinya itu pun segera meminta si penyihir untuk mengganggu perjalanan sang Raden, di mana si penyihir ini kemudian berubah menjadi burung gagak, dan kemudian mendatangi sang Raden serta mengatakan bahwa dia tahu keberadaan dari Dewi Candrakirana. Sang Raden yang senang mendengar itu pun kemudian memutuskan untuk mengikuti arah dari burung gagak ini, dan di tengah perjalanan sang Raden memutuskan untuk beristirahat sebentar, di mana di sini dia kemudian bertemu dengan seorang kakek sakti, dan sang Raden pun sempat menceritakan apa yang terjadi termasuk mengikuti burung gagak itu. Kakek yang sakti ini pun curiga dengan burung gagak itu, dan dengan kesaktiannya itu, burung gagak itu pun seketika terbakar, dan di sini sang kakek kemudian memberitahu bahwa gagak itu adalah wujud dari seorang penyihir yang berniat jahat kepada sang Raden, dan dia kemudian menyuruh Raden Inu untuk pergi ke desa Dadapan apabila ingin mencari Dewi Candrakirana. Setelah itu Raden Inu pun sangat berterima kasih kepada sang kakek, dan dia pun melanjutkan perjalanannya itu, dan di tengah perjalanan, Raden Inu pun mampir ke sebuah pondok dengan niat untuk meminta minuman dan beristirahat, namun betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa pondok itu ternyata adalah pondok dari Embok Rondo bersama dengan Dewi Candrakirana. Di sini berkat ketulusan cinta dari Raden Inu ini, akhirnya kutukan Dewi Candrakirana pun hilang, dan setelah itu mereka pun kembali ke kerajaan Daha bersama dengan Embok Rondo. Di sisi lain Dewi Galuh yang mengetahui kepulangan dari Dewi Candrakirana ini pun memutuskan untuk kabur karena takut dihukum, namun dalam aksi melarikan diri ini, Dewi Galuh ini akhirnya tewas diterkam oleh seekor harimau. Di akhir cerita, Dewi Candrakirana akhirnya menikah dengan Raden ini, dan mereka pun hidup bahagia.